seni dalam hubungan internasional. Baik kamu seorang mahasiswa HI, alumni HI, ataupun praktisi di bidang HI, kami mengundang kamu semua untuk bergabung dalam seri webinar STAIRS, Science, Technology, and Arts in International Relations. Setiap bulan, kami akan menghadirkan para ahli, praktisi, dan juga para pembelajar ilmu HI ataupun ilmu-ilmu yang lain dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi topik-topik baru dalam STAIRS. Bersiaplah untuk menghidupkan kembali rasa ingin tahumu, menantang asumsimu, dan bertukar ide dan juga pengalaman dengan orang lain dalam serial webinar ini. Mari bergabung bersama kami untuk menjelajahi beberapa isu paling mendesak dalam hubungan internasional. Seperti bagaimana kita menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan diplomasi. Atau apa ya peran yang dapat dimainkan oleh seni untuk membentuk narasi global? Atau bagaimana cara mengatasi kesenjangan digital di dunia pasca pandemi? Jangan lewatkan kesempatan ini untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan memperluas pengetahuan kamu tentang STAIRS. Ya, sekali aja. Thank you, Radit. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bulanan HI kali ini kita diskusinya berjudul Community 101, Science, Technology, and Arts, International Relations. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan untuk hadir di hari ini. Kita bersama Mbak Suci Lestari-Yuwana atau kita akrab dengan Mbak Nana. Di sini beliau adalah dosen di HIUGM dengan research interest di sustainable transition, business analysis, technique of future, multi-criteria mapping, digital platform, circular economy, international political economy, technological innovation, and place to sustainability. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dari community itself ya. Ini adalah community yang digagas seperti ya sama Mbak Nana ini, enggak ya? Dan teman-teman. Collective effort dan community ini juga di-host di Institute of International Studies. Kalau teman-teman mungkin ingin mencari tahu lebih banyak lagi, kita juga banyak proyek-proyek di situ ya akan juga dijelaskan untuk sama Mbak Nana hari ini. Mungkin monggo Mbak Nana. Oke, terima kasih Mbak. Ini yang formal apa informal? Aja. Oke, makasih Mbak Laras atas pembukaannya. Halo semuanya yang hadir di ruangan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara diskusi bulanan ini. Saya ingin menyapa juga teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih juga sudah bersedia hadir. Ada beberapa orang yang saya kenal banget di sini. Ada Mas Ahim ya, ada Mbak Ninda juga, ada Mbak Wahyu juga gitu. Mohon maaf nanti kalau ada yang kelewatan di Zoom. Jadi mungkin untuk diskusi bulanan hari ini, terima kasih pada pengurus HI, ada Mas Alif di sini dan juga teman-teman dari staf pengembangan, ada Mbak Dewi, Mbak Zul, Mas Galih, dan teman-teman IIS juga di sini memberikan kesempatan untuk diskusi bulanan ini. Sebenarnya mungkin saya tidak ingin menyampaikan sebuah materi kuliah begitu, tapi sebenarnya hanya ingin menyampaikan apa saja yang mungkin sudah dikerjakan dalam komunitas TER, ingin mengenalkan bagi yang belum kenal begitu apa itu komunitas TER, lalu apa yang sudah dikerjakan, dan mungkin mudah-mudahan nanti setelah diskusi ini teman-teman saya mohon bantuan untuk urun ide begitu, urun gagasan kira-kira apa yang bisa dikerjakan dalam komunitas ini berikutnya, kira-kira begitu. Nah, mungkin agendanya untuk hari ini diskusinya adalah saya menyiapkan beberapa agenda. Yang pertama memperkenalkan apa itu STAIR, hubungan internasional. Lalu yang berikutnya adalah apa limitasi dalam studi HI yang dibahas dalam komunitas STAIR. Bagaimana komunitas STAIR memandang I dan apa yang menjadi batasan dari studi HI selama ini.
Lalu yang berikutnya adalah apa selama ini kontribusi pemikiran STAIR. Dan yang berikutnya adalah bagaimana perkembangan komunitas STAIR di IIS UGM. Nah, yang pertama dulu, apa itu STAIR? Jadi STAIR kependekan singkatan dari Science, Technology, and Arts in International Relations. Jadi ini sebenarnya bukan ide baru yang datang dari saya atau dari teman-teman IIS. Ini sebenarnya kajian yang mungkin sudah munculnya, bahkan kalau di sini saya tulis 2015 itu hanya panel pertama di ISA Conventions atau International Studies Associations Conventions. Jadi pertama kali ada panel khusus untuk STAIR. Tapi sebelumnya memang saya kira ini sudah menjadi apa ya, bagaimana isu teknologi dan bagaimana arts and culture di hubungan internasional. Nah, bagi saya sendiri, bagi saya mereka kajian menarik, kajian nah, jadi sudah ada dibangun oleh ISA dan kita kembangkan di ISDN juga. Lalu apa kira-kira semangat yang ingin dibangun oleh komunitas? Dan kalau saya lihat dari bukunya Science, Technology, and Art International Relations ini, mereka memandang sebenarnya isu IPTEK gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni itu sangat mempengaruhi realitas sehari-hari kehidupan kita. Dan bukan hanya kehidupan kita, tapi juga mempengaruhi realitas sehari-hari tentang bagaimana keamanan internasional itu terjadi. Isu mengenai development, atau bagaimana isu mengenai global infrastructures, ataupun isu mengenai justice dan praktek-praktek global governance lainnya. Sehingga menurut komunitas ini, IPTEK dan art hanya sebagai variabel pelengkap, tapi justru sebagai variabel mempengaruhi hubungan internasional atau politik global sendiri. Nah, tentu saja ke lini. Jadi ini menyarikan, ada banyak sekali sebenarnya insight-insight yang saya dapatkan dari buku ini, teman-teman, dan mungkin untuk yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah apa sih limitasi HI menurut komunitas STAIR ini, gitu ya. Yang pertama, externalism. Kalau di studi HI konvensional atau tradisional seringkali bergerak antara studi HI dengan entah yang saya tangkap misalnya contoh kita bicara mengenai perang dunia. Nah, perang dunia itu seringkali kajiannya hanya melihat siapa yang mempengaruhi yang dalam, tapi tidak pernah melihat apa bagaimana teknologi itu mempengaruhi dinamika perang terjadi misalnya. Nah, itu contoh bagaimana selama ini ada turn begitu ya. Science and teknologi itu hanya dipandang mungkin underestimate dalam mempengaruhi realita politik global. Nah, STAIR ini berusaha semangatnya adalah membangun integrasi gitu, menyatukan, menggabungkan elemen-elemen ini ke dalam bagian analisis. Lalu instrumentalism. Jadi sebenarnya hampir mirip itu ya dengan externalism. STAIR ini melihat bahwa selama ini kalau dalam kajian HI, sains dan teknologi itu hanya dipandang sebagai tool, sebagai alat, melihat seolah-olah teknologinya alat yang netral secara politik, begitu. Padahal kalau kita membedah teknologinya itu sendiri atau sainsnya itu sendiri sangat erat sebenarnya dengan proses-proses politik juga. Saya senang mencontohkan isu ini tuh pakai film sih. Saya paling ini maaf ya disclaimer dulu, saya belum nonton Oppenheimer karena belum ada bajakannya, jadi maaf ya, ini mama nggak pernah ke bioskop gitu, jadi kan. Jadi yang saya ingat kalau untuk instrumentalism ini film Imitation Game.
sebenarnya mungkin yang Oppenheimer lebih ini lagi ya relevan, tapi yang saya tahu yang udah saya tonton itu Imitation Game. Yang pernah nonton nggak di sini Imitation Game? Siapa nama pemerannya? Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch ya. Jadi ceritanya tentang Alan Turing ya. Itu si Alan Turing, bagaimana dia menciptakan superkomputer begitu ya. Dan padahal sebenarnya idenya tuh bukan untuk membuat komputer awalnya kan. Kalau dilihat dari film itu dia ingin membuat dia dia ahli matematika, dipekerjakan oleh militer ya kalau nggak salah. Untuk decoding itu bahasa Memecahkan kode Enigma. Iya. Enigma ya, terima kasih Wahyu ya tadi ya, thank you. Enigma ya, jadi mendecode Enigma yang merupakan pesan rahasia dari Z ya, waktu itu. Tugasnya cuma itu. Dan bagaimana sebenarnya hasil inovasi yang dilakukan oleh Alan Turing untuk memecah kode itu akhirnya menjadi cikal bakalnya komputer yang sekarang kita kenal. Tapi saya kira dari kita sudah bisa sangat melihat gitu ya, dan bahkan mengalami bagaimana berperan sangat sentral gitu dalam mempengaruhi akhir outcome dari Perang Dunia itu sendiri. Saya nggak tahu ini based on true story atau enggak, karena film kan kadang ada semacam liminalitasnya juga gitu. Tapi di film itu kan dijelaskan yang menentukan mana kapal yang boleh diserang, mana kapal yang nggak boleh diserang itu adalah si Alan dan teman. Mereka ingin menjaga, mempertahankan supaya bagaimana Jerman atau Nazi bisa kalah. Nah itu salah satu isu yang menarik sebenarnya yang kajian HI lebih banyak membahas ini, bahwa seringkali kalau kita berbicara isu keamanan atau isu keamanan tidak membicarakan isu negaranya ataupun aktor-aktor organisasi internasionalnya, tapi kita juga membicarakan aktor di balik teknologinya, aktor di balik tujuannya, aktor di balik seni dan budayanya. Saya kira begitu. Yang ingin semangat yang ingin dibangun dalam komunitas TR. Dan ketiga ini juga menarik, relational bias. Nah, ketika kita melihat realita yang kita berbeda, misalnya melihat realita sudut pandang berbeda, STER ini, maka menurut kita STER, kita bisa melihat bahwa selama ini kajian HI itu masih bias terhadap ide, begitu. Ide-idenya seringkali misalnya kalau kita lihat ide-ide yang dikembangkan dalam HI itu bersifat one-dimensional theories. Berbicara misalnya mengenai isu keamanan, kita melihat hanya dari sudut pandang state actors. Nah itu beberapa limitasi yang saya pelajari dalam buku STER ini. Saya kira masih ada limitasi-limitasi lain yang juga dibahas. Silahkan nanti teman-teman bisa melihat dari buku. Berikutnya, lalu apa kira-kira kontribusi ide atau konsep yang ditawarkan oleh STER? Nah, saya kira ada bagian yang menarik, bukunya menyatakan bahwa STER ini bukan mencoba untuk mengganti studi HI selama ini, tapi sebenarnya semangatnya adalah mencoba untuk menambahkan layer baru, layer ontologis baru dalam kalau kita bicara misalnya bagaimana Susan Strange menambahkan layer mengenai structures dalam global political economy, structure and process. Lalu kalau misalnya kita melihat bagaimana Cynthia Enloe menambahkan layers mengenai patriarkis dalam memahami dalam memahami realita keamanan dan realita politik. Maka STER kira juga ingin menambah yang serupa, tapi dari sudut pandang sains teknologi. Apa saja kontribusinya begitu ya? Setidaknya ada beberapa hal saya peta. Nah, itu cara kita. Saya kira selama ini dari apa yang sering alami gitu ya. Saya risetnya tentang
platform digital, aktor-aktor di fakultas sebelah lah gitu ya. Sering ada semacam gap sebenarnya yang saya tangkap ya, ada semacam gap dengan yang bisa kita pahami ketika kita membicarakan mengenai teknologi. Yang sering kali terjadi adalah ada cara pandang yang sangat dominan yang saya pahamin mengenai menganalisis teknologi ini yang dikonseptualisasikan sebagai technological determinism. Maksudnya apa? Maksudnya pemikiran technological determinism selama ini itu hanya sebagai tadi ya, sebagai konsep yang netral dari politik, bahwa teknologi itu dibuat di ruang yang bersifat sangat isolatif. Kalau misalnya ada aplikasi yang dibuat atau ada ilmu pengetahuan yang dibuat, seolah-olah ilmu pengetahuan itu hanya dibangun di dalam lab, begitu, isolatif dari dinamika sosial dan politik yang ada. Nah, yang ingin ditawarkan oleh STER adalah cara pandang berbeda dalam memahami teknologi, bahwa satu, teknologi itu bukanlah alat yang netral secara politik. Lalu yang kedua adalah bahwa teknologi itu ada sebenarnya avoidance. Ini konsepnya yang baru yang ditawarkan, bukan baru sih, konsep yang dipelajari di STER, avoidance dari technological system. Avoidance itu maksudnya apa? Biaya teknologi. Biaya itu adalah bagaimana selama ini kalau dalam dunia sains dan teknologi, kalau misalnya ada protes terhadap inovasi, kalau misalnya ada dampak sosial, menimbulkan konflik dan lain-lain, itu hanya dipandang sebagai side effect. Padahal itu sebenarnya bentuk dari biaya dari teknologi itu. Seringkali misalnya ketika kita melihat itu berjalan, efek-efek tadi ya, efek-efek politik ini hanya dipandang sebagai semacam efek sampingnya lah. Padahal justru sebenarnya itu kalau misalnya menurut STER itu adalah bagian dari bagaimana inovasi teknologi itu berjalan. Lalu ini juga kontribusi lainnya, mungkin kalau misalnya dilihat dari sisi teori, ada banyak menggunakan teori-teori dari STS ya, Science Technology Studies, misalnya medium teori atau actor network teori, di mana teori-teori ini berusaha juga untuk menginklusi objek sebagai salah satu aktor yang juga memiliki agensi, gitu. Itu yang sependek yang saya pahamin, bagaimana selama ini kalau kita belajar HI hanya melihat aktornya manusia, gitu. Tapi kalau aktor network theory juga ingin memandang bahwa objek, laptop, kamera, drone, dan objek-objek lainnya itu juga part of political prosesnya. Kira-kira itu. Kontribusi yang juga saya pelajari bagaimana STER ini menggabungkan gitu ya, mengoneksikan komunitas-komunitas etis sains dan teknologi. Jadi misalnya salah satunya authoritative knowledge, ini juga mungkin terkait dengan kajiannya Mbak Rani ya, knowledge productions juga. Bagaimana selama ini misalnya apa sih kita maksud sebagai pengetahuan gitu. Pengetahuannya siapa sih yang diakui gitu ya secara global? Apa sih yang dimaksud sebagai pengetahuan nasional? Dan siapa sih pemikir hubungan internasional yang kita akui misalnya? Nah, pertanyaan seperti itu kalau di dunia menurut STER selama ini hanya dipandang sebagai something yang netral gitu. Kita selama ini mungkin secara nggak sadar mau nggak mau gitu kita belajar HI ya belajar lagi dari Peter Haas misalnya, pemikir-pemikir yang ada di barat misalnya. Pengetahuan itu pun sendiri gitu ya, itu tidak lepas dari political agendanya. Jadi yang ingin dibangun atau kontribusi pemikiran STER adalah bagaimana isu-isu ini juga berpengaruh terhadap global. Lalu yang ketiga, complex linkage between people, things, and yang kita memandang itu
struktur. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman udah sering belajar dikotomi ini, bagaimana apa namanya HI dibagi struktur atau agen gitu ya. Kira misalnya tentang assemblage. Ini dari STS juga, bahwa assemblage itu kan apa? Penggabungan gitu ya. Jadi konsep assemblage itu menganalisis mode of production of emergent, saya lupa, tapi yang dipelajarin dalam konsep assemblage itu, kita melihat bagaimana proses inovasi teknologi atau bagaimana proses sebuah inovasi sains itu terjadi, modes-nya seperti apa begitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita menganalisis dari pemikiran ini, kita bisa melepaskan diri tadi dari dikotomi struktur dan agensinya. Selamat datang Bu Titi. Lalu yang bagaimana misalnya dalam ini kita melihat bukan hanya aktor bukan hanya isu-isu seperti keamanan atau pembangunan ataupun ekonomi yang penting, tapi juga ada isu mengenai seni, bahkan cuisine, lifestyle gitu ya, kulineran, dan itu juga mempengaruhi koneksi lintas batas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana STAIR memberikan insight-insight yang bersifat transdisciplinary. Tadi ini assemblage approach itu. Yang menarik juga yang sedang saya pelajari ini adalah mengenai konsep co-productions. Ini saya pelajari dari Sheila Jasanov gitu ya, teknologi. Jadi socio-technical imaginary science teknologi. Jadi di konsep co-productions ini saya yang adalah bagaimana sebenarnya dalam proses inovasi teknologi ataupun dalam proses-proses decision making di bidang politik itu nature-nya itu bersifat co-production. Jadi saling memproduksi sebenarnya. Nah, yang menarik adalah konsep co-production ini membuat kita rethinking, mempertanyakan selama ini misalnya level analisis dalam studi HI. Kalau dulu kan misalnya dalam pengantar ilmu HI, kita kenal ada level analisis internasional, nasional, lokal, begitu kan. Seolah-olah ini adalah level analisis yang terpisah. Nah, kalau dalam konsep co-productions ini, yang ditawarkan adalah bahwa dalam realitas sehari-hari, gitu ya, realita hubungan internasional, ketiga unit analisis ini co-produce, mereka saling berinteraksi sebenarnya. Nah, ketika kita memisahkan level analisisnya hanya di internasional saja atau nasional saja atau lokal saja, maka ini yang menjadi limitasi dalam HI, dan ini ditawarkan oleh STAIR adalah salah satu konsepnya tadi ya, co-productions. Nah, itu mungkin beberapa yang saya pelajarin saat ini. Kalau dari teman-teman ada juga yang membaca buku ini atau membaca literatur lain mengenai STAIR, mungkin akan lebih lanjut kira kontribusi lain dari pemerintah atau misalnya apa yang kira-kira bisa kita perdebatkan dari isu-isu ini. Nah, berikutnya tadi agak-agak sedikit ininya ya, teman teori dan lain-lain. Ini saya langsung ke program aja. Jadi saya ingin memperkenalkan komputer ini begitu. Komunitasnya cukup baru ya. Kalau tadi STAIR yang di ISE itu mulainya 2015, kita baru mulai 2023 gitu ya. Jadi bahkan bulan Maret ini baru April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru 1 semester lah. Jadi ya sidang aja belum layak sih harusnya kan. Nah, ini kira-kira apa yang sudah dijalankan di komunitas STAIR dan yang lagi ongoing juga setidaknya sampai akhir tahun ini. Yang pertama dari teman-teman ini berkomitmen gitu untuk membuat webinar bulan, maksudnya untuk setidaknya selain memperkenalkan apa itu STAIR, juga mencari wacana-wacana baru setidaknya gitu di Indonesia, bagaimana selama ini isu teknologi dan dipelajari, didiskusikan di Indonesia. Lalu ada 3
project buku yang sekarang masih sedang berjalan begitu ya. Ada satu riset dan ada satu untuk research. Nah, berikutnya mengenai webinarsnya. Mungkin singkat bulan Maret, next dari bulan Maret gitu sampai bulan ini yang Agustus. Ini kita sudah ada 6 webinar teman-teman, nanti untuk ringkasannya, untuk apa namanya, untuk rekamannya begitu nanti bisa teman-teman akses. Saya kasih link aksesnya nanti di belakang. Dari pertama kita membicarakan politik of metaverse. Pembicaranya itu ada Antovani Reza, tadinya dia di Chief Evangelist Sinta VR gitu ya. Ada kalau ada teman-teman yang tahu Sinta VR. Lalu ada teman kita juga di HI, Mbak Arin. Terus sekarang Mas Reza kalau boleh buat promo, tapi enggak juga sih. Mas Reza ikutan STAIR Community langsung ke S2 di TC kita dan masuk semester ini kalau nggak salah. Insya Allah. Ada satu alumni. Enggak sih, tapi dia juga mau S2 karena belajar di HI juga. Lalu yang berikutnya, Politics of Music in IR, ada alumni kita juga, ada Mas Umar yang sekarang jadi lecturer di UQ. Bentar lagi Mas Alif juga gabung di UQ gitu ya, studi di sana. Lalu ada teman saya, teman lama sih, Mas J. Afri Sando, kalau teman-teman yang tahu musik atau nonton Jazz Band Senen dulu di Jogja gitu. J. Afri Sando ini salah satu yang aktivisnya begitu di postdoc di US di saya lupa kotanya di mana. Terus yang ketiga ada temanya tentang AI kolonialism. Jadi Karen Hao ini wartawan Wall Street Journal. Kita undang ke webinar STAIR karena sebelumnya dia membuat reportase yang sangat mengenai AI kolonial, IT teknologi. Kalau misalnya teman-teman berminat bisa baca tulisan-tulisannya dan menceritakan sebenarnya bisa menjadi data-data empiris bagaimana AI kolonialisme itu terjadi di negara-negara dunia selatan. Lalu ini ada teman-teman kita kemarin peserta kelas studi independen STAIR dan mereka jadi ada 13 orang yang menulis proposal tentang STAIR untuk menjadi skripsi mulai dari semester ini begitu, dan kemarin kita showcase 3 dulu gitu ya, sisanya nanti berikutnya temanya tentang politik seni dan budaya. Ada Aldo di sini, risetnya tentang sumbu filosofi Jogja dan politik transnasionalismenya. Tenang Aldo, cuma dibahas judulnya kok, nggak disuruh teks. Enggak, belum. Terus ada Hers nggak datang ya, mungkin ada di Zoom. Temanya tentang pameran seni dan kesetaraan gender di Amerika Latin. Lalu ada Gantar juga ini topiknya tentang film dan neo-orientalisme. Lalu seminar bulan lalu kita mengundang teman-teman yang risetnya tentang gig ekonomi gitu ya. Kita membicarakan apa sih kira-kira ide-ide alternatif untuk bicara mengenai gig ekonomi. Kalau sekarang kan narasi dominannya mungkin gig ekonomi terkait dengan kapitalistik methods gitu ya. Nah, kita mencoba mencari ide-ide lain. Situ kita mengundang Martijn Arets. Dia founder dari Gig CV, itu sebuah inisiatif untuk data portabilitas. Bagaimana data-data mitra, kalau di sini ya bahasanya pekerja app itu bisa dipakai atau ditransfer untuk kepentingan dia sendiri. Lalu ada Mas Sena Lubdika. Mas Sena ini adalah penggiat dari platform co-op. Platform co-op ini sebuah inisiatif koperasi. Sebenarnya koperasi udah sangat kita kenal, tapi kita angkat untuk platform co-op di Indonesia. Inisiatif dari New School. Nah, Mas Sena ini yang menjadi penggiat di Indonesianya. Terus ini ada Mbak Nabila. Mbak Nabila ini dosen fakultas sebelah, Fakultas Hukum gitu ya, di bidang ketenagakerjaan dan risetnya juga tentang gig ekonomi. Kemarin juga memberikan isu regulasi. Nah, ini webinar hari ini begitu. Jadi itu yang sudah kita laksanakan. Lalu kira-kira apa rencana berikutnya? Bisa ke next. Ini masih
kami ingin menabung ide begitu, silahkan nanti setelah saat diskusi atau pas habis habis diskusi ini, kalau teman-teman ada ide bisa menghubungi kami gitu ya. Kami lagi membutuhkan banyak ide juga topik-topik yang ingin dibahas berikutnya. Mungkin tentang video game dalam HI begitu ya, insya Allah kalau lancar bulan depan begitu. Karena atau mengenai sastra, pemikir-pemikiran sastra dalam HI, atau mengenai film atau mengenai komedi. Jadi, saya kira imajinasi kita masih terbatas. Silahkan kalau ada ide lain yang ingin dibahas, akan sangat kami terima dengan senang hati. Itu untuk berikutnya proyeknya adalah buku. Jadi kita ada 3 book project. Ini saya percepat begitu ya. Project yang pertama ini dari kelas SI Studi Independent STER yang S1. Jadi ada 13 mahasiswa yang menulis proposal tentang sains, teknologi, ataupun arts, dan ini adalah judul-judulnya. Silakan nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut. Lalu kita ada 3 mahasiswa HI yang sudah lulus skripsi, begitu ya, dan juga menulis tema STER. Ada Sasa tentang privilege kulit putih dan aktivisme nilai kekerasan dalam lagu Nina Cried Power, itu sorry agak typo, harusnya Nina. Lalu ada Emma, ini Emma. Emma menulis skripsi tentang karya mural Untitled sebagai kritik estetik dekolonial terhadap referendum Kaledonia Baru. Saya belajar banyak tentang aesthetic turn dari Emma. Nanti teman-teman yang ingin membaca ingin mempelajari tentang apa sih aesthetic turn, bagaimana analisis estetika dalam HI, mungkin bisa membaca skripsinya Emma. Lalu ada Salma. Salma menulis tentang e-commerce di ASEAN, tapi twist-nya adalah menggunakan SCOT analysis atau social constructions of technology. Bagaimana dalam skripsi ini sama membangun bahwa yang menjadi fokus bukan aktor-aktor negaranya, tapi teknologinya sendiri. Nah, ini beberapa usulan book chapter yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa menjadi buku STER di Indonesia. Lalu yang berikutnya, ini proyek saya bersama Bu Siti Daulah atau Bu ini di kelas transnasionalisme tahun lalu begitu. Dan kami juga dibantu oleh Sayed Portado sebagai tim editor. Jadi di kelas transnasionalisme tahun lalu kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk menuliskan 1 book chapter di bidang dan transnasionalisme, dan sendiri merasa senang begitu ya, karena akhirnya tema yang diangkat sangat menarik dan bahkan saya yang belajar banyak gitu dari book chapter ini. Nah, ini beberapa contoh judul-judulnya teman-teman. Jadi kita bagi menjadi 6 kategori gitu ya. 6. Yang pertama adalah tata kelola penggunaan teknologi digital, lalu ada negara versus aktor transnasional dalam teknologi digital, lalu ada peran aktor transnasional individu dalam teknologi digital, lalu berikutnya ada bagian 4, transnasionalisasi gagasan digital valley, begitu, bagaimana perkembangannya di setiap negara. Lalu ada bagian dan kejahatan transnasional, jadi tentang hacktivism, ada hackers, gitu. Ada dark web juga yang diangkat. Lalu ada bagian terakhir itu aktor transnasional dan teknologi digital sebagai instrumen perdagangan, bicara mengenai bagaimana digital, kripto itu berkorelasi gitu dengan isu-isu perdamaian internasional. Next project adalah ini di kelas S2. Ada yang 2 di TC nggak di sini? Oh, angkatan ini. Oke. Nah, ini ya berarti yang angkatan kakak kelas, kakak tingkat Anda. Jadi ketika dalam inovasi digital, saya juga mengajak teman-teman untuk menulis book chapter yang tahun lalu ya. Jadi ini temanya, waktu itu kita mengangkat yang namanya responsible innovations. Dan sebenarnya kita awalnya nggak niat mau bikin book chapter. Tadinya awalnya tugas akhirnya cuman proyek kelompok aja begitu. Tapi waktu presentasi berbicara mengenai responsible innovation, banyak teman-teman yang merasa konsep ini baru, maksudnya belum
belum banyak didiskusikan di Indonesia, dan mereka ingin menuliskannya menjadi chapter, ya waktu itu akhirnya kita kerja bareng untuk menulis masing-masing chapter dengan tema yang berbeda-beda. Ada tentang Google Maps, ada tentang Big Data, ada yang tentang dunia kesehatan, robot untuk kesehatan, lalu ada aplikasi kencan daring gitu ya, lalu algoritma YouTube, lalu ada sheet posting juga gitu ya yang dibahas. Nah, ini yang sedang nanti bisa kita bidani untuk bisa lahir begitu. Nah, next, research dan expo. Ini ada beberapa sebenarnya riset yang sedang ongoing. Yang pertama lakukan kemarin dan masih berjalan dengan Mbak Amalinda Safariani, beliau dosen di DPP, begitu banyak ini kita coba mengajukan proposal book chapter begitu, karena ada call for proposal ya dengan namanya Critical Political Economy of AI, editornya Dr. Priti Rahunat dari Sheffield University, dan book chapter yang kita sedang ajukan adalah Cost of AI Colonialism, The Plight of Female Gig Worker in Indonesia. Nah, ini sedang berjalan risetnya. Lalu yang berikutnya ini yang jadi dan mungkin jalan per September nanti. Ada saya, ada Bu Meni, ada Laras juga. Halo Rum, ada Iwan Rum. Cuman ngasih tahu aja. Sorry ya Iwan, tidak bermaksud ngasih ke spotlight. Oke, ini tadi yang baru digagas, GRACE, Grassroots Cultural Dynamic for Transnational Connection in ASEAN Countries, di kelasnya Bu Meni yang transnasionalisme. Tahun lalu temanya teknologi digital. Nah, tahun ini kita shift ke isu arts and culture, kita mengangkat isu ini, Grassroots Cultural Dynamics, tapi mungkin nggak book chapter lagi, karena berat juga mengawal dan membidani book chapters ini. Untuk yang tahun ini, kita rencananya untuk membuat menjadi lebih ke dokumentasi dan research expo. Aktivitasnya adalah kita akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat konektivitas ASEAN gitu ya di Southeast Asia dengan kacamata culture and arts gitu. Jadi alih-alih misalnya teman-teman di kelas transnasional melihat siapa aktor negara di ASEAN, teman-teman di kelas ini akan melihat bagaimana sih masakan Thailand gitu misalnya bisa menyebar di negara-negara lain di Asia Tenggara, atau misalnya kemarin idenya Bu Meni kontes dangdut misalnya di Indonesia, kok bisa ada anggota-anggota lain dari negara-negara ASEAN. Kemarin juga waktu Waisak gitu ya, ada perjalanan ya istilahnya itu teman-teman dari Thailand sampai ke ke Borobudur, Jogja, ke Borobudur gitu misalnya. Jadi kita bayangannya nanti bulan November ketika kita akan melakukan expo, kita bisa mempelajari budaya ASEAN yang bersifat nasional, dan itu akan dipersembahkan oleh teman-teman di kelas ini yang mungkin bersifat video atau bersifat poster gitu ya. Bukan bersifat, bentuknya poster ataupun video tentang budaya-budaya di ASEAN. Nah, itu kira-kira beberapa proyek yang sedang berjalan, teman-teman. Mungkin nanti selama saat diskusi kalau ada ide lain ataupun misalnya ada usulan lain akan sangat kami terima. Nah, ini sedikit informasi untuk tadi ya yang seperti yang sudah saya sampaikan, rekaman webinar, bahan bacaan mengenai STAIR, lalu database komunitas, siapa yang bisa bergabung, itu bisa teman-teman akses di ugm.id/STAIR. Atau kalau misalnya ada yang berminat mendapatkan informasi biar nggak ketinggalan gitu ya acara-acara webinar atau acara-acara STAIR, bisa langsung scan di QR code-nya STAIR. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak semuanya. Habis ini saya tunggu untuk diskusinya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Nana.
Kita udah bahas juga untuk tadi ya pengenalan dari STAR Community bareng ISUGM, terus juga tadi sudah dijelaskan Mbak Nana tentang teori-teorinya lah ya, landasan-landasannya. Mungkin kita buka forumnya untuk teman-teman yang ingin punya pertanyaan atau sharing juga, punya ideas-ideas yang bisa mungkin untuk bahasan kita di STAR Community ini. Monggo teman-teman. Boleh? Nggak kelihatan Mbak. Mungkin bisa berdiri Boleh. Mbak. Cocok. Monggo Mbak. Mbak apa? Mungkin bisa perkenalan dulu. Kiki. Kiki, ya. Siap. Nah, itu sangat menarik sekali. Di Korea, kan tinggal di Korea, di Selatan juga, Februari, kemudian Muna Ekona dari Girls' Generation, dan dampaknya karena teknologi tersebut kan karena ada dunia reality show itu meningkatkan penghasilan di Pulau Jeju. Kemudian banyak juga orang yang berpindah tadinya dari Korea ke Pulau Jeju, sedangkan di sana untuk domestic income-nya itu sedikit, tapi pengeluarannya banyak. Nah, itu menurut saya mungkin bisa digunakan di Indonesia. Mungkin ini pemikiran saya saja. Jadi gagasan saya kan Indonesia dan menginginkan konsep membangun Indonesia dari desa. Mungkin kalau hal tersebut bisa dipakai, itu nanti akan membangun Indonesia dan menerapkan konsep-konsep seperti Yori Bed and Breakfast. Apa tadi namanya? Yori Bed and Breakfast. Yori. Yori itu apa? Yori itu ya. Oh, nama artis. Oke. Terima kasih, Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki. Mungkin ininya menarik ya kalau misalnya bisa diterapkan di Indonesia gitu ya Mbak sepertinya. Terima kasih Mbak Kiki. Mungkin ada teman-teman yang juga punya similar atau pengen share juga tentang pernah dibaca atau lihat, mungkin punya pertanyaan. Monggo Mas. Nama saya Rifki Farid Abdi. Saya dari divisi S2. Mungkin di sini saya ingin sharing mengenai concern saya di bidang pengelolaan sampah yang dihubungkan dengan digital. Nah, saya melihat mungkin di Jerman tuh ada nama istilahnya tuh The Packaging Act. Packaging Act. Itu undang-undang pengemasan yang mewajibkan semua produsen itu untuk memproduksi kemasannya tuh ada beberapa persen yang bahannya tuh harus ramah lingkungan, yang bisa di recycle dan yang lainnya gitu. Saya juga belum mendalami hal tersebut dan ada beberapa hal juga seperti pay for throw, terus deposit refund system, dan mungkin di sini juga Indonesia sudah ada beberapa aplikasi seperti Octopus, Waste for Change, Semua Sampah di Yogyakarta, ada Lapel, dan mungkin saya masih mempertanyakan aplikasi itu masih menyebar di beberapa kota, khususnya masih tersentral di Jakarta gitu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah Indonesia bisa gitu mendorong inovasi-inovasi tersebut tuh supaya mereka itu menyebar di semua kota di Indonesia gitu. Karena saya mengenal Octopus itu aplikasi yang sangat menarik gitu. Misalkan Anda semua tuh nah, itu akan mendapatkan poin dan dengan beberapa seperti kafe, Starbucks gitu, dan hotel seperti Oyo, dan poinnya tuh bisa ditukar dengan mungkin penginapan dan ditukar dengan yang ingin saya
apakah konsep di Jerman itu bisa diterapkan gitu di Indonesia? Itu sih. Ya, mungkin terima kasih dari Kiki dan panggilnya atau Rizky. Iya. Oke. Rizky ya tadi sudah mengutarakan beberapa mungkin minat riset gitu ya, minat yang sebenarnya sedang ingin didalami atau sudah didalami begitu kan. Saya kira tadi kalau boleh dilihat benang merahnya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi memecahkan masalah sosial. Nah, kalau ini tentu ada beberapa perspektifnya begitu ya. Tapi kalau misalnya dari STAIR, maka yang ingin saya bagikan adalah kecenderungannya selama ini cara kita memandang teknologi itu masih deterministik. Maksudnya adalah kita selalu melihat teknologi itu hanya solusi. Teknologi itu sebagai solusinya. Padahal kalau di beberapa kasus misalnya kita sering juga melihat teknologi itu menjadi solusi satu masalah tapi menimbulkan masalah yang baru. Contoh misalnya dulu ini riset yang sedang saya dalami juga, tahun 2015 kita melihat aplikasi seperti Uber atau taksi online menjadi salah satu solusi bagi para konsumen untuk mendapatkan layanan transportasi yang lebih affordable begitu ya. Tapi kita melihat bagaimana sekarang kok banyak protes terhadap taksi-taksi online terutama dari para driver. Kenapa ya gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah kita lupa bahwa dalam teknologi itu ada proses-proses politik yang berjalan misalnya tentang algoritmanya. Bagaimana misalnya pembuat keputusan adalah algoritma di sini menimbulkan kesenjangan sosial, misalnya bagaimana drivernya hanya dinilai berdasarkan rating atau berdasarkan review, tidak melihat jam kerja, tidak melihat kelayakan kerja, tidak melihat kesejahteraan pekerjanya, kira-kira begitu. Nah, yang bisa mungkin saya sampaikan ke Mbak Kiki dan juga Mas Rizky tadi, gitu ya. Saya setuju bahwa kita teknologi, kita bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman-pengalaman negara lain untuk mengembangkannya di Indonesia. Tapi yang perlu kita hati-hati, gitu ya, untuk melihatnya bagaimana membuat inovasi ini menjadi lebih bertanggung jawab. Gitu. Ada yang namanya tadi konsep mengenai responsible innovations. Ada beberapa konsep dalam responsible innovations yang perlu diterapkan. Tapi permasalahan paling besar yang saya temukan adalah kalau ada inovasi teknologi tadi ya, entah membuat reality show atau membuat semacam aplikasi, seringkali orang-orang sosialnya nggak diajak ngobrol. Orang-orang HI, orang-orang sosial lainnya baru diajak ngobrol nanti kalau udah launching. Padahal proses desain itu adalah proses yang paling penting untuk kan sebenarnya ini aplikasi, ini teknologi mau menjadi seperti apa. Proses desain itu termasuk misalnya menyusun atau mendesain algoritmanya, menyusun ini teknologi nanti akan dipakai untuk siapa yang boleh akses, proses suspend dan pemutusan user manager seperti apa. Itu seringkali orang sosial nggak pernah diajak ngobrol. Mereka orang ini kesannya nanti saya yang dimana ada gitu ya, sudah ada beberapa prakteknya, tapi saya belum kenal. Kalau ada nanti saya mau diperkenalkan. Tapi biasanya desainer itu sudah sudah memiliki tadi pandangan yang saya katakan sebagai pandangan yang bersifat analogical data, pandangan karena masalah sosial ini teknologi. Nanti mungkin dari Mas Iwan bisa cerita ya, kemarin Mas Iwan juga sempat share pengalaman Mas Iwan dalam menghadapi AI kolonialisme seperti apa gitu ya. Kira-kira mungkin sedikit ini dari saya ya, pemantik, mungkin habis ini bisa diskusi. Ada raise hand juga. Terima kasih Mbak Nana. Mungkin sebelum kita lanjutin diskusi ini, kita ke Zoom dulu. Ada Mas Aim ya, raise hand. Halo Mas Aim. Halo Laras, apa kabar teman-teman semua? Halo. Thanks Nana untuk insight-nya. Terus terang saya nggak banyak mengikuti secara dekat ya perkembangan teorisasi tentang STAIR. Ya tahu beberapa nama sekarang mengarah ke sana yang dari bidang orang kayak seperti Roland Baker juga sekarang banyak studi juga tentang art and IR. Ada dua hal. Pertama concern
Yang kedua mungkin spekulatif pertanyaan. Saya sepakat tadi juga kritik Steer terhadap bagaimana teorisasi HI menempatkan IR yang melihat sebagai tool and whatsoever. Tapi concern saya adalah saya agak concern agar bagaimana membuat studi tentang STAIR ini tidak seperti kalau mungkin teman-teman ingat atau tahu sebagian mungkin belum mengalami gelombang dulu postmodernisme di Indonesia. Yang sorry to say genit-genit untuk melakukan kajian-kajian yang sifatnya trivial ya, studi tentang kaleng Coca-Cola, studi tentang whatever. Ada presiden bahwa kajian postmodernism sangat booming dengan isu-isu yang semacam itu. Sekarang orang tidak banyak lagi menggunakan kajian-kajian semacam itu, terutama dalam tradisi seperti cultural studies. Nah, mungkin kalau kita mau mengembangkan STAIR terutama dengan perspektif Global South, dimensi itu perlu disadari ya dari awal, how to prevent this trend untuk tidak fall into pengalaman bagaimana postmodernisme itu diapropriasi oleh kajian-kajian cultural studies. Sorry, saya agak sinis ke cultural studies dari dulu, bukan dari sekarang. Ada Alif di situ, mungkin Alif bisa. Udah keluar, kayaknya tahu Mas Aim mau ngomong. Oke. Yang kedua, penting juga sebetulnya while mengangkat IR sebagai alternatif to IR conventional theories, sebetulnya penting juga untuk melihat bagaimana mendevelop teori-teori IR yang ada, even realism ataupun konstruktivisme, untuk lebih akomodatif terhadap isu-isu tentang STAIR, terutama misalnya isu tentang teknologi. Misalnya begini, misalnya berbicara tentang teknologi. Kalau kita tempatkan teknologi dalam hal penguasaan terhadap teknologi, itu kan juga menciptakan map of new geopolitik of technology kan, yang membuat peta kekuasaan baru. Nah, artinya bagaimana misalnya geopolitik of technology juga bisa dibaca dalam konteks global north and global south, dan bagaimana kita bisa outwitting strategi tentang itu. Misalnya isu tentang transfer teknologi menjadi klausul yang sangat penting. Itu kalau kita lihat misalnya di Cina tahun 70-an, tahun 80-an, ketika dia menjadikan negaranya sebagai host untuk industri-industri asing dengan buruh murah macam-macam, satu klausul yang pasti adalah ada transfer teknologi yang membuat transformasi industrial di Cina bisa berjalan dari yang awalnya hanya copy paste gitu, niru-niru macam-macam, lalu kemudian bisa mengembangkan. Nah, hal yang sama itu tidak dilakukan di negara lain, terutama di Indonesia. Nah, artinya saya yang ingin saya katakan adalah bahwa it is okay to masuk lewat isu-isu tentang STAIR, tapi mungkin bisa tetap juga jangkauannya pada, ya dalam tanda petik ya, saya nggak suka istilah ini, hard politik gitu loh. Artinya tidak hanya bicara tentang form, but also substance itu. Mungkin itu concern saya. Thanks. Oke. Terima kasih Mas Aim. Terima kasih Mas Aim. Mungkin Mbak Nana mau menanggapi dulu. Boleh. Biar sebelum aku lupa ya. Makasih Mas Aim tadi sudah berbagi concern dan pemikiran Mas Aim tentang kajian STAIR ini. Saya kira tadi concernnya Mas Aim valid begitu ya, dan saya kira ini penting untuk mengembangkan kajian STAIR berikutnya begitu. Yang pertama adalah tadi dari sisi bagaimana kita bisa mungkin tidak mengikuti jejak di postmodernisme kalau menurut Mas Aim yang genit gitu ya. Kalau saya sih ya namanya lagi belajar gitu ya, lagi seneng. Kalau saya melihatnya tadi konsep
menarik juga idenya Mas Aim melihat STAIR dengan juga menambahkan elemen Global South-nya begitu. Itu saya kira nanti mungkin bisa menjadi salah satu ide yang untuk dikembangkan berikutnya bareng-bareng. Nanti mungkin Mas Aim bisa menjadi salah satu pembicaranya juga gitu ya, untuk bergabung mendiskusikan ini. Kita bisa ngobrol lebih lanjut lah Mas nanti tentang ini. Tapi saya kira mengenai isu yang kedua, developing theories, yang apa ya, bagaimana STAIR mungkin bisa saling bersinggungan gitu dengan teori-teori yang sudah kita pelajarin. Saya kira salah satu tradisi yang sudah apa ya, lekat dengan akademik yang setidaknya sependek yang saya pahami adalah dari sisi konstruktivisme, misalnya melihat ya mempertanyakan bagaimana selama ini teknologi are socially constructed begitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, saya kira tadi isu-isu mengenai new map of technology power atau geopolitik dari teknologi itu juga menarik. Saya kira justru STAIR itu nggak hanya bicara soft politics, tapi juga sangat berbicara mengenai hard politics, karena mau nggak mau kita bicara tentang keamanan, kita bicara tentang teknologi perang, gitu. Kita bicara mengenai isu perdagangan, kita bicara mengenai arts, kita bicara mengenai culture as tradable commodities or not, gitu. Itu menjadi salah satu, sependek yang saya pahamin, misalnya itu menjadi salah satu perdebatan besar di WTO mengenai apakah budaya gitu, benda-benda budaya merepresentasikan budaya itu bisa diperdagangkan, yang dimana setahu saya AS justru misalnya pro terhadap apa namanya motions ini, sementara Eropa enggak gitu ya. Saya kira ini it's not longer apa ya, sideline politics, tapi STAIR ini juga bicara mengenai isu-isu hard politics yang justru mungkin kalau kita melihat dari perspektif STAIR, we can rethink about IR gitu ya. Kalau misalnya bicara mengenai perang dunia, terus kita take into account peran seperti orang-orang seperti Alan Turing, Oppenheimer dalam perang dunia, we can rethink a different way of understanding IR. Mungkin itu sih Mas. Tapi mungkin habis ini kita bisa ngobrol lebih lanjut untuk agenda-agenda apa STAIR yang dari IIS juga, di mana direkturnya Mas Aim juga gitu ya. Jadi mungkin untuk hibah-hibah berikutnya bisa ke STAIR juga ya. Ya Mas. Oke, terima kasih Mbak Nana, terima kasih juga Mas Aim. Semoga ini cukup bisa jadi starting point untuk kita ke depannya juga ya Mbak Diis, apa yang kira-kira mau dikaji ke arah mana gitu. Monggo teman-teman lagi mungkin kalau ada yang masih, monggo Mas. Halo. Karena kalau saya sendiri rancangan perpres yang dilakukan oleh perpres itu ini mungkin menurut saya pribadi atau mungkin bisa dikoreksi yang baik itu malah berujung ke perpecahan di powernya karena memberikan informasi yang muncul platform-platform digital seperti Google ataupun ini mungkin ada peran namanya mendorong digitalisasi itu karena memang ya Tadi namanya siapa? Dani. Oh iya, nggak apa-apa. masih diskon 1 huruf kok. Oke, makasih. Channel. Ya, Dani tadi bagaimana tanggapan terhadap perpres jurnalisme ya? Terus terang saya nggak begitu apa ya mengikuti dan sudah membaca perpresnya sih ya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai peluang informasi, misalnya dari sudut pandang STAIR, tentu kan kita harus ya membawa sisi konstruktivisme, setidaknya ya yang dari saya membawa konstruksi
tadi si konstruktivisme, kita perlu mempertanyakan apa sih yang dimaksud sebagai disinformasi atau informasi yang berkualitas. Siapa sih kita menganalisisnya ya? Dari sudut pandang STAR yang kita pertanyakan adalah itu dulu, apa yang dimaksud sebagai informasi berkualitas. Lalu yang kedua, siapa sih yang menentukan informasi ini berkualitas atau tidak, begitu kan. Nah, kalau pandangannya adalah technological determinism, maka resep-resepnya biasanya itu adalah entah dia pakai algoritma atau hanya menunjuk satu otoritas saja yang bisa menentukan ini adalah informasi yang berkualitas, ini adalah enggak. Tapi kalau kita mengambil semangat berbeda, social constructions of technology, maka setidaknya akan ada upaya-upaya kolektif untuk satu menerjemahkan apa yang dimaksud sebagai informasi berkualitas, upayanya seperti apa, mungkin dia bisa bersifat open access, transparan, begitu ya. Lalu yang kedua, siapa yang terlibat? Maka setidaknya kalau dari social constructions akan melihat yang terlibat akan melibatkan berbagai macam elemen, tidak hanya dari satu elemen yang mungkin the atau pemilik dari teknologi. Itu sedikit kayaknya nggak menjawab, tapi setidaknya bisa memberi kalau melihat isu mengenai atau mengenai informasi seperti apa. Mungkin Mas Dani ingin menambahkan lagi. Oh, oke. Kita buka lagi. S1 saya adalah teknologi. Yeay. Udah siap-siap debat saya. Gimana? Oke. Nah, saya setuju dengan Mbak Anas yang mengatakan bahwa namanya penciptaan teknologi ya sebagai saya sebagai tetapi ini benar-benar karena teknologi saya tidak akan terjadi dan setiap berpolitik. Nah, kemudian ya mungkin bisa ditambahkan dengan biotek dan internasional kali ya, karena yang pertama adalah adanya ini kan lagi mungkin banyak bahwa tragedi ini sangat orang, tragedi namanya sangat berbahaya, padahal tragedi ini dibutuhkan untuk mengatasi penyakit kelainan-kelainan bagi manusia yang sejak janin, bahkan sejak kecil. Ya, untuk rekayasa genetika seperti GMO, genetically modified organisms, ini bisa kalau saya masuk ke ini, saya bisa menggambarkan yang benar-benar aman bagi manusia. Enggak, apakah teknologi GMO ini dapat mengembangkan pembangunan ekonomi pada suatu negara atau pada internasional? Tadi ya. Sarah ya. Iya. Sarah ya, Masih betul. monggo karena mau menanggapi juga. Yeay. Senang ada anak saintek gabung ya. Siap-siap debat ini ya Mas Sarah. Udah siap-siap ngedengerin, harusnya teknologi memang terdepan. Tapi ya terima kasih tadi Sarah, saya apresiasi. Saya sepakat kita juga perlu belajar dari bioteknologi ya. Kalau di buku STAR itu kalau nggak salah ada chapter berapa ya? Chapter 9 yang bicara mengenai biomedicine. Tapi ada tulisan yang saya ingat, saya pakai analogi kesehatan STEM ya. Jadi di tulisan ini dia bilang bahwa dalam studi-studi sains dan teknologi mereka banyak kajian-kajian sains dan teknologi itu mencoba mempolitisasi proses teknologi atau jalan gitu, bahwa anti ngomongin politik, anti ngomongin sosial, ngapain sih ngomongin politik begitu. Tulisan ada satu tulisan satu paragraf yang saya kira saya sepakat gitu ya. Hari ini saya langsung bikin Instastory gitu tulisan itu, karena bilangnya gini,
apa memiliki depolitisasi. Padahal mereka lupa politik itu ibaratnya seperti darah yang dipompa jantung gitu. Jadi kalau kita misalnya mau ngambil semua darahnya, ya nggak bisa fungsi tubuhnya. Nah itu saya kira menarik untuk menceritakan bahwa bagaimana sebenarnya tadi dari apa ya, tidak lepas dari proses-proses politik yang perlu kita juga kaji lebih dalam. Saya mungkin HI, teman kita dari HI belum begitu familiar gitu ya dengan isu apa ya, teknologi yang dikembangkan di biomedicine, tapi justru mudahan ini bisa menjadi kita bisa mendiskusikannya interdisciplinary begitu ya. Satu ide ya, apa pelajari di responsible innovations itu konsepnya ada yang namanya mixing lab. Saya pengen sih, Mas Ai masih di sini nggak? Bos saya. Saya pengen sih bisa mengembangkan workshop mixing lab ini. Jadi laboratorium di mana orang-orang dari berbagai disiplin itu bisa di sana apa ya, satu saling jadi lagi bioteknologi Ada GMO misalnya, sisi GMO dan dari sains teman-teman teman-teman dan kita ngobrol di situ gitu, membahas dari berbagai kira itu menarik sih. Yang lagi kita bangun juga di webinar disiplin antara akademisi atau praktisioner biasanya gitu, karena bayangannya tiap dialog dalam webinar itu bisa kayak ngasih insight baru satu sama lain. Hati ya. Mungkin Mbak Sarah mau lanjut. Thank you. Kita lanjut lagi. Oh iya, Mas Ain juga mengirimkan ini The Arts Journal. Oke. Kayaknya lewat perhatian topiknya. Teman dibuka lagi forumnya kalau ada yang ingin sharing, bertanya, mungkin saling menanya dari pertanyaan teman-teman yang sebelum. Boleh. Semuanya, nama aku Trudia, aku dari mahasiswa UGM. Jadi sebenarnya aku pengen cerita dulu kita ini tentang bioteknologi ya, sama tentang lebih ke aspek interseksi antara sains dan politik dalam hal itu. Jadi aku dulu sempat belajar lebih pastinya lebih menggarap tugas tentang penicillin. Sebenarnya saya bukan dari tahun bioteknologi, jadi aku nggak tahu banyak tentang sisi medisnya, cuman yang dari saya pelajari itu penemuan penicillin oleh Alexander Fleming itu sebenarnya bukan kejadian yang apa ya, kayak discovery gitu, Mbak. Jadi sebenarnya narasi yang ditampilkan adalah ada seorang sosok ilmuwan gitu di labnya, terus kemudian dia lagi laboratory testing gitu, kayak oh dia mengobservasi di bakteri ini tuh ternyata bisa resisten terhadap penyakit tertentu gitu. Dan itu narasi yang selama ini dipromosikan oleh misalnya negara-negara barat gitu, misalnya di Inggris ataupun di negara-negara apa allies itu atas gitu. Setelah ditulis lebih lanjut ternyata penicillin itu tidak ditemukan oleh Fleming sendiri, tapi oleh sekelompok tim saintis dari Oxford yang itu sebenarnya juga hanya mungkin terjadi karena ada donasi dari negara gitu bisa melakukan penelitian itu. Dan tidak bisa dipungkirkan juga kalau pada situ perang dunia kedua kan pasti banyak korban misalnya korban tentara di lapangan yang di medan lapangan yang meninggal gitu kan, dan ataupun butuh pertolongan medis yang sangat cepat. Dan makanya pada saat itu kebutuhan untuk penelitian medis sangat-sangat penting gitu kan, jadi menjadi agenda utama dari negara. Makanya ada banyak kerjasama antara kelompok epistemis dengan negara sini, kayak contoh Indonesian Game. Nah, tapi kenapa si Alexander Fleming ini yang diberikan kredit, sementara kita tahu kalau misalnya penicillin itu bukan antibiotik pertama yang ditemukan di dunia, dan bukan cuma dia doang yang bisa menemukan penicillin gitu. Dan setelah aku baca-baca lagi
kenapa si penicillin itu bisa diasosiasikan dengan penicillin, karena kita tahu ini gitu. Pada situ karena Perang Dunia Kedua memenangi perangan itu nggak cuma lewat nggak cuma lewat ada usaha untuk mempromosikan ideologi yang dan kemenangan ini dipromosikan sebagai inovasi dari Inggris gitu. Dan padahal salah satu orang yang juga berkontribusi terhadap perubahan Brasil ada seorang Jerman yang Yahudi gitu. Jadi kayak itu kelihatan banget kalau pemilihan Fleming sebagai salah satu pemenang Nobel Prize untuk penicillin itu juga ada bias-bias tertentu gitu. Nah, tapi kan kita tahu sekarang kalau misalnya karena penggunaan penicillin yang terlalu banyak itu sekarang ada ketergantungan terhadap antibiotik, dan sekarang bakteri-bakteri semakin resisten terhadap antibiotik itu, dan itu sempat dibahas oleh Fleming di risetnya gitu. Dan bahkan sejak awal dia diabetes ini udah menemukan ada bukti resistensi antibiotik terhadap bakteri terhadap antibiotik ini gitu. Tapi karena udah keburu diproduksi secara massal dan udah dipromosikan, udah ada kepentingan yang lebih besar daripada itu, makanya produksi penicillin tetap lanjut, dan sekarang kita harus menghadapi konsekuensi dari itu gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menarik sih menurutku, karena bahkan Fleming sendiri aja dia udah mengarah ke sana gitu. Dia udah ada, walaupun dia tidak punya walaupun dia nggak mau politik secara garis besar, tapi dia udah secara individu itu dia udah tahu kalau misalnya penemuan inovasi, tanda kutip inovasi ini tuh juga bisa memiliki konsekuensi yang di luar antisipasi mereka gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi ini mungkin berkaitan juga dengan produksi pengetahuan tentang etis dalam medical discovery begitu sih. Jadi sharing dari saya gitu. Terima kasih Nadia. Kan Mbak Nana atau Mbak Sarah mungkin mau menanggapi tadi dari ceritanya Mbak Nadia juga. Tiba-tiba jadi pembicara nih. Karena menarik ya Mbak. Iya. Kayaknya jarang yang ini ya dari Saintek terus. Ada nggak di sini Saintek juga? S1-nya. Malu angkat tangan ntar disuruh sharing lagi. Ya dari saya mungkin makanya Nadia tadi udah share tentang penicillin, saya baru belajar juga ya. Saya kira itu sangat berkaitan tadi dengan poin tentang authoritative knowledge ya. Bagaimana sebenarnya pengetahuan itu nggak lepas dari proses politik begitu kan. Pengetahuan kita tentang penicillin tahunya tadi dari Fleming gitu kan. Orang-orang seluruh dunia tahunya dari Fleming, tapi kita nggak pernah begitu memahami gitu ya prosesnya seperti apa. Saya jadi teringat cerita juga tentang penemuan pil KB gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah ini nggak ada dokumenterinya sebenarnya di YouTube bagaimana pil KB itu juga nggak lepas dari proses politik diskriminasi rasial di Amerika begitu. Jadi awalnya pil KB sebelum di launching kan butuh apa istilahnya prosesnya itu namanya uji coba itu ya. Bener nggak sih namanya uji coba dari binatang habis itu mau dicoba ke manusia. Nah masalahnya kan sekali uji coba nggak langsung berhasil kan. Mungkin kalau obat-obatan harus berkali-kali uji coba. Nah waktu itu yang diciptakan adalah secara selektif yang dipilih untuk menjadi uji coba, bahan uji coba dari pil KB ini adalah perempuan kulit hitam di Amerika begitu. Dan banyak akhirnya perempuan kulit hitam ini yang entah istilahnya hormon reproduksinya terganggu atau bahkan meninggal sakit gitu ya, karena menjadi korban dari uji coba pil KB ini. Artinya adalah we owe a lot of debt gitu ya bagi teman-teman yang ada yang udah nikah belum sih? saya pakai pil KB gitu ya. Kesuksesan pil KB itu sangat berhutang dari perempuan-perempuan kulit hitam yang ada di Amerika, dan cerita ini nggak pernah diceritakan karena yang sering diceritakan adalah penemu pil KB adalah dokter siapa gitu namanya. Gitu sih. Menarik ya Mbak. Terima kasih Mbak Nana. Ya, kita masih ada
sekitar sampai 1:30 ya Mas berarti. Masih setengah jam lah ya. Mungkin ada topik-topik yang masih ingin didiskusikan lagi, Mau share. share-share. Saya yang punya mungkin research interest kemana tadi kayak Mas Rizky sama tadi ada Mbak Kiki juga kayak udah menyampaikan interest ingin meneliti apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya rencana juga ke depan ingin mendalami topik-topik tertentu gitu. Adakah? Kalau misalnya nggak ada mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berat ya jadi moderator. Habis ini informal aja sambil dipersilakan Iya, makan kalau- kayaknya tadi pada nggak enak mau makan. Karena kita di jam makan siang juga Iya. ya. Sambil ngemil-ngemil gitu atau mau ngobrol satu sama lain juga kalau ada yang ini nggak apa gitu. Mungkin untuk sebelum kita sesi yang agak informal kita recap dulu sekali ya Mbak ya. Oleh jadi hari ini kita juga udah bahas STAIR 101, apa sih STAIR itu, bagaimana STAIR community baik sebagai komunitas sistemik gitu ya, ingin menambahkan analisis gitu, bagaimana turut juga melihat isu-isu politik gitu dari HI. Terus juga tadi banyak diantaranya bagaimana kita membahas juga sebenarnya proses dari technological innovation dan knowledge production itu tuh sangat politis dan sebenarnya itu seharusnya lebih banyak inklusi dari perspektif sosialnya gitu ya Mbak, dan itu yang masih jarang disatukan, jarang ini berjarak. Ketengahkan lebih centering dalam studi-studi kita. Terus tadi banyak juga topik-topik menarik yang ada di STAIR gitu bisa kita masukkan kayak bagaimana aplikasi untuk pengembangan pariwisata mungkin atau manajemen atau mungkin relasinya dengan digital democratic sphere dengan kebebasan pers dan ini dengan sosial media gitu. Mungkin kurang lebih kalau di summary hari ini kita cukup fruitful, cukup ini banyak yang dibahas, menarik-menarik idenya. Mungkin kalau teman-teman punya ide-ide lain atau pengen bikin diskusi tentang apa gitu, bahas apa gitu, bisa banget join langsung di sini STAIR Community. Ini bisa kok linknya tadi kita sudah coba. Ini it works itu. Teman-teman juga bisa ngikutin kita bisa ngikutin di sosial media kita. Terus selanjutnya rencananya ya proyek-proyek yang tadi juga Mbak Nana sempat jelaskan. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman juga bisa ikut terlibat gitu. Kita sangat terbuka kalau misalnya ada yang ingin terlibat, ingin mengembangkan di community. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.